Hai sahabat DWeb, perkenalkan saya Raka. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara deploy Laravel melalui GitHub. Untuk deploy Laravel melalui GitHub, pastikan teman-teman sudah membuat environment baru untuk Laravelnya. Di sini saya sudah membuat environment baru dengan nama Laravel Tutorial. Jangan lupa untuk menggunakan dua layer. Yang pertama ada application server dan yang kedua adalah SQL database. Di sini saya menggunakan PHP versi 8. Kemudian langkah yang pertama kita harus lakukan setelah pembuatan environment baru adalah kita deployment. Kita klik deployment yang ada di bawah sini, kemudian kita klik. Lalu kita buat repository baru dengan nama Laravel Official. Untuk URL-nya kita bisa menggunakan Laravel Official yang ada di GitHub. Kita copy, kemudian kita paste pada URL bar sini. Kemudian kita paste pada URL. Untuk branch-nya dibiarkan default saja. Kemudian kita klik add. Lalu kita uncheck list pada auto resolve conflict-nya dan kita deploy. Jika sudah, kita perlu membuat database untuk Laravel ini. Kita perlu login terlebih dahulu ke phpMyAdmin. Untuk username dan passwordnya itu teman-teman bisa gunakan melalui email yang sudah diterima. Jadi setiap pembuatan environment itu akan mendapatkan email dan di dalamnya akan terdapat informasi mengenai login ke phpMyAdmin. Untuk URL-nya teman-teman bisa klik drop down dari SQL database, kemudian klik open in browser. Jika sudah, kita klik go. Kemudian kita perlu membuat database-nya. Di sini saya namakan database-nya Laravel dengan menggunakan collection UTF-8, MB4, Unicode CI. Kita create. Jika sudah, kita perlu membuat user database dengan klik privilege, kemudian kita klik add user account. Di sini saya menggunakan Laravel user sebagai user database-nya. Dan untuk hostname-nya kita bisa menggunakan private IP dari application server. Kita klik not untuk di drop down, kemudian kita copy IP tersebut dan kita paste di dalam hostname sini. Untuk passwordnya kita sarankan menggunakan password yang strong. Strong yang kami maksud adalah kombinasi antara huruf, angka, dan simbol. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya brute force atau leak data dari password tersebut. Untuk tutorial kali ini kita menggunakan password yang singkat dan mudah saja karena ini hanya tutorial, yaitu kita menggunakan Dewa Web 123. Dewa Web 123 di retype-nya, kemudian kita bisa klik go. Kita checklist grant, kemudian kita klik go. Lalu kita balik lagi ke dashboard Dewa Cloud. Kita pastikan juga untuk datanya apakah sudah diambil dengan baik. Kita bisa klik config, kemudian kita ke path dari file website, yaitu ada di web root, kemudian ada di root, atau alamat lengkapnya adalah var www.webroot kemudian baru root. Di sini sudah bisa terlihat bahwa sudah ada file-file yang sudah kita ambil dari GitHub. Jika sudah seperti ini dan kita sudah membuat database-nya, kita perlu membuat konfigurasi database, yaitu ada pada .env ini. Kita perlu membuat file baru dengan nama .env. Kita ambil config yang ada di .env example, kita copy semua
lalu kita paste di dalam .env yang sudah kita buat sebelumnya. Kita perlu rubah app URL-nya menggunakan SLB yang sudah kita gunakan, yang sudah kita define. Kita paste di sini. Jangan lupa menggunakan HTTPS atau HTTP, tergantung dari teman-teman menggunakan SSL atau tidak. Lalu dari database connection atau DB connection, kita menggunakan MariaDB sesuai dengan SQL database yang kita gunakan, yaitu MariaDB. Kemudian untuk DB hostnya kita menggunakan IP dari SQL database, yaitu 172.16.294. Kita paste di sini atau kita rubah. DB portnya dibiarkan secara default saja. Kemudian untuk DB database-nya benar dengan menggunakan Laravel, username-nya Laravel user, dan DB password-nya adalah dewaweb123. Kemudian kita coba akses pada SLB-nya. Di sini akan terlihat 403 forbidden, artinya website kita itu mencoba akses indeks PHP pada directory root ini. Namun tidak ada indeks PHP karena untuk indeks PHP-nya itu terletak di dalam public. Jadi langkah selanjutnya adalah kita perlu mengubah dokumen root dari website kita atau SLB-nya. Itu ada di Nginx. Kemudian kita ke confd dan kita ke search enable. Lalu pada default conf ini kita open. Pada dokumen root-nya ini kita tambahkan public. Kemudian kita save. Jika sudah, kita bisa ke SSH atau web SSH pada application server. Karena kita perlu melakukan composer install dan kita generate pada app key-nya atau app key pada Laravel. Pertama kita sudah login ke web SSH, kemudian kita cd ke var www webroot dan root. Kita ls, di sini sudah terlihat ada composer. Langkah selanjutnya adalah kita install composernya dengan composer install. Lalu kita klik enter. Di sini kita perlu menunggu untuk instalasi pada dependensi atau beberapa directory yang diperlukan untuk Laravel, seperti ada vendor dan lain-lain. Ini kita perlu tunggu untuk beberapa saat. Jika sudah, kita bisa melihat file websitenya pada directory sini. Tapi sebelum itu kita perlu close dulu untuk menghindari case. Kemudian kita klik config, lalu kita klik ke webroot dan root. Di sini akan terlihat beberapa directory baru seperti ada vendor. Lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan generate app key-nya atau app key pada Laravel. Di sini defaultnya masih kosong. Kita perlu login lagi ke web SSH, ke cd ke var www webroot dan root. Di sini kita masukkan perintah php artisan key .2 generate. Akan terlihat application key set successfully. Untuk melihatnya kita perlu close lagi. Kemudian kita klik config dan kita balik lagi ke webroot. Kita ke root. Kemudian kita ke .env ini. Nah, di sini sudah terlihat app key-nya atau app key-nya sudah terisi secara otomatis karena sudah kita generate sebelumnya. Kemudian kita perlu restart application server dulu untuk memperbarui perubahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jika sudah terrestart, maka kita perlu akses SLB-nya atau share load balancer-nya. Di sini adalah terlihat Laravel yang sudah terinstall dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Thank you for watching. Jangan lupa tonton video tutorial lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.